Halo adik-adik, kakak-kakak, balik lagi bersama gue di channel Lume Arts. Anak 90-an pasti tahu sama kartun satu ini, yang selalu nemenin lu sebelum berangkat sekolah. Dan udah pasti kalian hafal sama episode-episode ini, karena sering ditayangin di stasiun TV nasional. Dan buat konten kali ini, gue bakal bawain episode SpongeBob yang mengerikan, menakutkan, hingga menjijikan. Yang pasti lu semua ingat sama scene-scene ini. Gak pakai lama, jangan lupa subscribe biar gue makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Oh ya, jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi dari update video baru channel ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Pertama, SB 129. Siapa sih di sini yang pernah ngerasain keganggu banget sama tetangga lu yang resenya setengah mati? Tapi tetangga lu nggak ada apa-apanya dibanding dengan tetangga Squidward, bro. Pasalnya pada episode kali ini merupakan dimana episode tentang Squidward yang butuh ketenangan tanpa gangguan tetangganya yang resenya setengah mati, bro. Yaitu SpongeBob dan Patrick saat ingin bermain klarinet. Tetapi itu adalah hal yang mustahil, karena SpongeBob dan Patrick selalu membuat bising yang akhirnya Squidward merasa terganggu. Yang pada akhirnya, Squidward pun lari dan bersembunyi di Krusty Krab, yang dimana ia berada di dalam mesin penjelajah waktu. Squidward pun menggerakkan tuas yang akhirnya ia bisa pergi ke masa depan dan ke masa lalu. Hal mengerikan pun tidak hanya sampai di sini, tetapi Squidward pergi ke dunia yang hampa dan merasa benar-benar sendirian. Sedih sih jadi Squidward, udah keganggu sama tetangga yang kayak gitu, kena sial juga pula. Aku harus keluar dari sini. Mana mesin waktunya? Mana dia? Mana? Kedua, rock bottom. Bagi penderita talasophobia, gue saranin lu skip aja part ini, bro. Pasalnya, di episode kali ini bikin lu makin takut soal gelapnya air laut. Nah, bermula saat SpongeBob dan Patrick naik bus yang pulang dari Glove World, yaitu taman bermain bertema sarung tangan. Namun tidak sengaja, mereka berdua salah menaiki bis, yaitu rute yang bukan ke arah Bikini Bottom, melainkan ke arah Rock Bottom, yang dihuni oleh makhluk hewan laut dalam yang tidak biasa dan aneh. Ini merupakan gambaran bentuk mengerikan hewan dasar laut, dan kita tidak tahu makhluk apa saja yang berada di sana. Terima kasih. Sama-sama. Ketiga, Sandy, SpongeBob and the Worm. Di tengah malam, makhluk tak kasat mata mengintai di Bikini Bottom dan menimbulkan kekacauan, menggigit dan memakan sesuatu yang terlihat. Dan makhluk tersebut juga memakan rumah nanas SpongeBob. Keesokan paginya di Krusty Krab, dia menceritakan kepada kerumunan bahwa makhluk tersebut adalah cacing besar Alaska yang dia lihat. Dan penduduk kota menguatkan kisah kesengsaraannya terhadap cacing besar Alaska tersebut. Keempat, One Krabs Trash. Tuan Krabs mengadakan jual obral di depan perkarangan rumahnya, yang dimana ia menganggap itu adalah sampah, tapi dijual sama dia. Emang si tua satu ini licik banget, lakuin apapun demi dapat duit dengan menipu para thrifting. Tuan Krabs menipu SpongeBob dan Patrick untuk membeli penyedot dan topi minum soda. Karena beberapa orang mencari dan menawarkan uang dengan jumlah yang besar, Tuan Krabs memutuskan untuk mengambil kembali topi tersebut dan menakuti SpongeBob bahwa topi itu milik seorang nomor 1 yang sudah mati. Tak lama beberapa saat, SpongeBob sudah mengembalikan topi tersebut. Tuan Krabs pun pergi ke pemakaman dan menemukan si pemilik topi soda tersebut. Ketika hendak merebut topinya, mayat pemilik topi pun tiba-tiba bangkit dari kematian dan menggerakkan pasukan lainnya untuk menyerang Tuan Krabs. Yang pasti ini bakal bikin lu mimpi buruk kalau melihat mayat yang bisa bangkit kembali kayak gini. Back to oblivion! Ho-ho! How's
It's playtime's over! Kelima, Graveyard Shift. Pada episode kali ini, paling terkenal sangat menakutkan bro. Di Krusty Krabs, beroperasi selama 24 jam. Squidward mencoba menakuti SpongeBob dengan cerita horor tipuannya, yaitu The Hash Slinging Slicer. Tak lama kemudian, seseorang turun dari bis dan terlihat ada pengait di tangannya bahwa Squidward mengira The Hash Slinging Slicer itu nyata. Ketika masuk ke dalam, ternyata hanya warga biasa yang ingin melamar pekerjaan. Letak mengerikan episode ini tidak hanya di situ, tetapi seseorang yang memainkan tombol lampu adalah Nosferatu, yaitu karakter vampir dari film horor. Udah gitu dibikin senyum lagi. Bikin ngeri aja cuy. Demi Krusty Krab. Wow, gelap. Wow. Keenam, The Splinter. Episode diawali dengan SpongeBob mendapatkan pesanan di Krusty Krab. Dan di saat ingin memasak, ia mementalkan spatulanya ke langit-langit. Saat turun, dia tidak sengaja tersandung saus tartar dan menyebabkan ibu jarinya menabrak serpihan kayu. Yang pastinya adegan kecelakaan ini cukup mengerikan jika terjadi pada kita. Karena takut dipulangkan karena sakit, SpongeBob memanggil Patrick untuk membantu menyembuhkan serpihan tersebut. Tapi secara tidak sengaja, si bodoh ini malah menginfeksinya, dan ibu jarinya semakin membesar. Squidward telah melaporkan pada Tuan Krabs dan menghampiri SpongeBob. Saat ditunjukkan, ibu jarinya sangat besar dan bengkak, hingga membuat Squidward pingsan. Tuan Krabs melihat serpihan itu dan mengeluarkannya dengan mudah, hingga menyemburkan banyak nanah. Ya, adegan ini cukup menjijikan, sekaligus menyeramkan jika infeksi tersebut nyata. Akan mengurangi rasa bengkaknya. Ketujuh, To Save a Squirrel. SpongeBob dan Patrick melihat Sandy yang sedang berkemas dan mengatakan bahwa Sandy hendak ingin pergi untuk berkemah di hutan. Saat Sandy masuk ke dalam mobilnya, SpongeBob dan Patrick menyelinap ke dalam bagasi Sandy untuk mencoba pergi ke perkemahannya. SpongeBob dan Patrick terjatuh dari mobil dan terdampar. Mereka masuk ke dalam goa dan memutuskan untuk bermalam di sana. Namun, seorang lelaki tua muncul dan memberitahu mereka bahwa dia telah tinggal di dalam gua selama 40 tahun dan tidak ada jalan keluar dari lembah tersebut. Hal mengerikan dimulai saat SpongeBob kemudian yakin bahwa Patrick ingin memakannya. Orang tua itu menghasut SpongeBob untuk memakan Patrick sebelum dia memakan SpongeBob. SpongeBob dan Patrick kemudian mencoba memakan satu sama lain. Siapa sangka bahwa makhluk lucu seperti ini mereka bisa menjadi makhluk kanibal. Sungguh mengerikan, bukan? Aku dapat. Aku yang dapat. Kedelapan, A Flea in Her Dam. SpongeBob dan Patrick memutuskan untuk meluangkan waktu sampai Sandy pulang untuk mempersiapkan dan mengadakan pesta selamat datang di rumah setelah ia pergi dari Texas. Selama pesta, mereka memperhatikan bahwa Sandy sedang menggaruk dan menggigit bulunya. Dia tanpa sadar membawa kembali seekor kutu, dan kutu itu keluar dan hinggap ke SpongeBob dan menggigitnya, dan juga pindah ke Patrick lalu juga digigit. Yang mengerikannya, kutu tersebut berkembang biak sangat cepat hingga menjadi lautan kutu dan mampu menggerogoti apapun di rumah Sandy. Siapa sangka makhluk sekecil itu bisa menggerogoti apapun. Cukup mengerikan sih. It sure is good to have you back, Sandy. Duar meme. Kesembilan, Squidward in Clarinet Land. Squidward meminta kepada Tuan Krabs untuk memberi tempat untuk menyimpan klarinet, dan Tuan Krabs memberikan loker angkatan laut. SpongeBob selalu melakukan sesuatu terhadap loker tersebut, seperti membersihkan dan mengubah loker tersebut menjadi ruangan yang luas. Squidward mencari klarinet yang dipindahkannya.
dan bertemu SpongeBob dengan kelakuan aneh dan creepy. Squidward mengejarnya dan bertemu makhluk-makhluk aneh di dalamnya, seperti kepala elang besar dan menjadikan Squidward mainan pinball. Ketika Squidward menangkap SpongeBob, ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Cukup ngeri sih lihat mimpi yang aneh kayak gitu. Menurut kalian, apa setuju? Episode ini salah satu yang mengerikan. I win! Hey, what are you doing? Gimana? Udah bikin kalian merinding belum? Ngelihat episode-episode yang mengerikan tadi. Menurut kalian, mana episode yang paling mengerikan dan menyeramkan? Tulis ya di kolom komen. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next videos.